di bawah kepemimpinan Rektor Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI. Universitas PGRI Palembang sebagai perguruan tinggi bergengsi di Sumsel terus melakukan berbagai prestasi dan pencapaian. Baik itu prestasi mahasiswa, penguatan SDM hingga prestasi akreditasi perguruan tinggi. Bahkan kali ini, guna menjadikan UPGRIP sebagai kampus bersinar, bersih tanpa narkoba, menggelar kuliah umum dengan menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional, BNN, Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Polisi Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto, MH dengan tema Mahasiswa Bersinar, Bersih Narkoba, Membangun Generasi Emas Tanpa Narkoba. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI ini juga dibarengi dengan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama PKS di Aula Haji Aidil Fitri Syah, Lantai 5. Fakultas Kedokteran Universitas PGRI, Palembang, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Turut hadir Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH, diwakili oleh Wakil Ketua Dr. Andes Jamaani Jakfar, MPD. Wakil Rektor 1 Asok Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD. Wakil Rektor 2 Asok Profesor Dr. Yasir Arafat, MM. Wakil Rektor 3 Asok Profesor Dr. Andes Sukardi, MPD. Wakil Rektor 4 Ramanata di Surya, SHMH para Kabiro. Dekan, Direktur, Ketua BPM, Ketua LPPKM, Ketua Program Studi, Dosen, BEM, DPM, HMPS, Ormawa dan mahasiswa, mahasiswi di lingkungan Universitas PGRI Palembang, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI mengatakan bahwa selama lebih dari 5 tahun ini UPGRIP terus melakukan terobosan dengan berbagai pencapaian dan prestasi. Saat ini, UPGRIP yang memiliki 3 kampus di Jalan Gotong Royong, Jalan PDAM dan Jalan Sekojo Palembang dengan lebih dari 10.000 mahasiswa. Saat ini UPGRIP memiliki 331 dosen tetap baik dosen tetap PNS maupun dosen tetap yang diangkat oleh yayasan yang mengajar di 6 fakultas dan 1 program pascasarjana. Pada kesempatan ini, kami ingin menjadikan UPGRIP ini sebagai kampus bersinar, yang diawali dengan kerjasama BNN dan ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas yang pada intinya bahwa kita akan menyelamatkan anak bangsa ini dari yang namanya narkoba, ujarnya. Dari yang namanya narkoba, ujarnya. Oleh karena itu, Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI mengucapkan terima kasih yang telah merespon dengan baik kerjasama dengan BNN Provinsi Sumatera Selatan yang diawali dengan kuliah umum dengan hadir langsung dengan narasumber Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Polisi Dr. Andes, ujarnya. Oleh karena itu, Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI mengucapkan terima kasih yang telah merespon dengan baik kerjasama dengan BNN Provinsi Sumatera Selatan yang diawali dengan kuliah umum dengan hadir langsung dengan narasumber Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Polisi Dr. Andes Ahmad Fadianto, MH. Pihaknya berharap kepada semua mahasiswa perwakilan BEM Universitas, BEM Fakultas, BEM Program Studi dan semua ormawa di UPGRIP untuk dapat menyimak dengan baik momentum kuliah umum ini. Bagaimana nantinya mengenal apa itu narkoba dan apa saja yang tergolong sebagai narkoba. Dan luar biasa sebelum ini, kami telah bertemu dengan para BEM Universitas, BEM Fakultas, BEM Program Studi dan semua ormawa di UPGRIP, mereka semua sepakat dan mendukung penuh dengan menjadikan UPGRIP sebagai kampus bersinar, bersih narkoba, urainya. Kita sama-sama bersih dari ini. Jadi saya sangat Pak Wali Kota dan Wali Kota respon, dan dia akan mencoba menjaga sejarah Kota Merdeka ini ada BNK Kota Merdeka. Coba ada Telkomsel datang, terima kasih. Lanjut, sekali terima kasih buat Bapak Ibu semua. Narkotika ini saat ini menjadi
kejahatan transnasional, kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara. Semua negara di dunia prihatin dengan narkotika. Amerika itu mohon maaf, Bapak semua, ada di semua. Dia sekarang kenapa menuntut Teluk Meksiko itu dijadikan Teluk Amerika? Karena derasnya narkotika masuk dari Amerika Latin ke Amerika. Jadi keras sekali. Jadi mereka menuntut ada berubah jadi kawasan itu di Teluk Amerika. Ini jadi kota di sana. Kemudian karena semua negara mempunyai masalah seperti itu. Kemudian itu beritahukan juga bahwa perencanaan boleh di negara tersebut, dilakukan di negara tersebut, tapi tergantung sama negara lain. Jadi semua bergantung. Seperti Indonesia. Indonesia mungkin di Aceh ada namanya ganja. Tapi produk sabu itu tidak ada di Indonesia. Kenapa dia harus mencari ke Indonesia? Karena nanti saya detailkan, saya sampaikan beberapa hal. Terkait dengan masalah kaitan dengan masalah negara. Kemudian dilakukan oleh suatu negara, tapi melibatkan beberapa negara lain dan itu menjadi efek yang luar biasa buat satu negara tersebut. Ini karakteristik yang diberikan sama kita bersama. Lanjut, Indonesia sebagai wilayah masalah narkoba karena pertama jumlah kita hampir 280 juta jiwa, besar sekali. Jadi kalau saya ke Cina, Bapak Ibu semua di Cina itu dulu tidak boleh punya anak lebih dari satu. Pokoknya satu, lebih dari satu akan jadi masalah. Rupanya Cina bermasalah sekarang, populasinya berkurang. Akhirnya India yang di Cina. Jadi sekarang boleh ada punya anak lebih dari satu boleh. Nanti saya tahu. Jadi masalah populasi akhirnya Cina, ini populasi itu berkurang. Prof, saya dikit ketika bersamaan saya ke Kelurahan Batam, ada saya diundang untuk memusnahkan batok sabu di Kepulauan Riau Batam. Nah, itu jadi kita garis pantai kita cukup luas dan banyak pelabuhan tidak resmi di wilayah kita. Kalau Bapak Ibu semua, kalau wilayah kita di Sumsel ini masuk ke dari Jambi ketemu namanya Sumsang. Sumsang itu masuk daerah Banyuasin. Di Sumsang masuk ketemu daerah Udan Gilir. Dari saya tahu persis karena dulu tahun 90-an saya suka operasi kayu. Saya tahu namanya Sungai Lumpur, Sungai Lubung Hitam, Sungai Diluju, Sungai Sujian, sampai Cengal, sampai Besuci. Jadi kita tahu itu wilayah-wilayah potensial barang-barang itu masuk. Kemarin kita mengamankan 15 kilo sabu-sabu di Sekayu. Barang itu masuknya di Tulung Selapan, Sungai Lumpur, Tulung Selapan, bawa ke Palembang, bawa ke Sekayu. Jadi ini pesisir menjadi hal yang harus kita selesaikan. Kemudian di wilayah dunia ini ada tiga jaringan. Satu Golden Triangle itu di Amerika Latin, Peru, Kolombia itu masuk mungkin terbesar di dunia. Dia bisa lari ke Amerika, bisa lari ke Asia, termasuk Indonesia. Kemudian ada namanya Golden Triangle. Itu mungkin disampaikan. Terima kasih. Saya kiri Bilatul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu personil dari BNP Sumsel. Nama saya Yuda Hermansyah. Kakak-kakak atau teman-teman bisa
panggil saya dengan panggilan Yuda. Partner saya berjenis kelamin betina, namanya Karina. Karina pakai C ya. Karina siapa? Bapak siapa? Karina berasal dari Belanda. Ya, hitam-hitam ini dia beli. Umur Karina kurang lebih sekarang 5 tahun. Umur satwa itu kalau di umur kita satu umur satwa 7 tahun untuk manusia. Jadi misalnya Karina 5 tahun, kalau dia posisinya jadi manusia itu 35 tahun. Ya. Jenis atau ras dari si Karina itu GSD, German Shepherd, atau orang-orang kita sering menyebutnya dengan herder dalam melacak narkoba. Nah, ini box yang dibawa sama kakaknya sudah ditaruh atau ditanam barang bukti narkoba. Ini kita belum tahu ya di mana bibirnya berada atau buktinya berada. Misalkan kami sebagai pawang itu sebagaimana mungkin harus men-standby-kan satuannya agar ketika dibacakan satuannya tidak panas beres kemana-mana. Jadi tadi reaksi Karina waktu jongkok atau merunduk itu berarti dia menemukan. Bisa kasih lihat ya? Ulang sekali lagi. Diacak. Kita mulai ya. Mulai. Out. 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 Good.
PGRI siap. PGRI bersih narkoba. Dinas PGRI Palembang bersih narkoba. Salam sehat, tanpa lupa. Pak izin Pak Guru ya. Pak, kegiatan hari ini kan sebenarnya luar biasa nih, BNN jemput bola ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk pencegahan ya Pak. Mungkin lebih ke apa sih sasarannya Pak? Ya, jadi kampus ini bagian daripada di wilayah Kota Palembang. Jadi kita ingin mahasiswa-mahasiswa kita yang di kampus ini menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bersih dari narkoba, karena lingkungan di sini lingkungan yang ya, bersinggungan dengan narkotika. Oleh sebab itu kita ingin kerja sama Pak Rektor sebagai ini biar kita meminimalisir pelanggaran narkotika di wilayah kita. Aplikasinya seperti apa MOU-nya ya Pak? Ya. Aplikasinya seperti apa MOU itu? Implementasinya bukan aplikasi. Implementasinya adalah kita nanti ada kegiatan dengan teman-teman P2M pencegahan, rehabilitasi, pegiat maupun agen pemulihan yang akan kita sopikan di sini. Pak, kalau data dari BNN sendiri yang sudah terkena narkoba itu untuk di kalangan mahasiswa berapa persentasenya Pak? Persentasenya belum diinikan, tapi jelas ada hampir 300.000 pelajar termasuk juga mahasiswa yang terkena di Indonesia. Nah, sebab itu makanya kita ingin misalnya kita bisa kerjasama perguruan tinggi, bisa kita penelitian untuk berapa sih realnya di wilayah kita. Satu lagi himbauan buat mahasiswa Pak, karena kan Bapak tadi memaparkan dari segala lini narkoba itu bisa saja terjadi. Himbauan kita Pak? Ya, buat saya kita harus mencegah dari diri pribadi, diajak oleh rekannya yang dikira tidak sesuai, kita harus hindari. Bergaul dengan orang baik, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai visi positif untuk mereka sendiri. Boleh. Ya. Masih ada?